Saudara, pada pagi hari ini saya mau melanjutkan atau meneruskan apa yang selama ini kita bahas, yaitu kesehatan finansial. Saya diberkati pada waktu membahas atau mempersiapkan ini, dan ternyata ada resep-resep yang sebetulnya mudah, sebetulnya gampang dilakukan, tapi kadang-kadang kita lupa melakukan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hadiah untuk orang yang baik dan setia. 3 hadiah itu adalah affirmation, promotion. Saudara dengar baik-baik. Pertama-tama sudah bilang affirmation. 1, 2, 3. Affirmation. 1, 2, 3. Yang kedua, promotion. Mari kita akan lihat di dalam kembali kitab Matius, saudara. Di dalam kitab Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-23. Ini kepada hamba yang menjalankan tugasnya dengan baik, modal yang diberikan oleh tuannya, titipan harta yang diberikan oleh tuannya dijalankan dengan baik. Yang 5 talenta dapat keuntungan 5, yang 2 talenta dapat keuntungan 2. Kalimatnya seperti ini. Bagus, kata Tuhan itu. Engkau pelayan yang baik dan setia. Affirmation. Peneguhan, pengakuan. Saudara-saudara yang setia melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, saudara akan mendapatkan pengakuan. Amin. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Yang kedua adalah apa yang saya sebut dengan promotion. Saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Celebration. Jadi 3 ini akan dimiliki oleh setiap orang yang gemar dan setia dan tidak putus asa dan punya perspektif yang benar pada waktu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mari kita akan membahas ini, saudara. Jadi 3 hal ini saya sudah mengalami. 3 hal ini juga akan Anda alami, saudara alami kalau saudara menjadi orang yang baik dan setia. Amin. Apa yang dimiliki oleh 2 hamba yang pertama? Mereka tidak pikir banyak. Mereka menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Mereka tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka punya perspektif yang benar bahwa talenta yang diberikan, yang dititipkan, itu memang milik tuannya. Dan dia sadar siapa dia? Hamba. Yang namanya hamba, Anda tidak punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Anda hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara. Pada zaman itu, yang namanya budak, Anda tidak free. Anda tidak bisa melakukan apa yang menjadi kemauan kalian. Anda hanya bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Seorang hamba tidak perlu diperintah. Seorang hamba tidak perlu harus melakukan hal-hal yang agendanya pribadi. Anda harus melakukan apa yang menjadi keinginan tuannya. Tuannya hanya bilang, saya mau mempercayakan ini. Ya kan? Tuannya tidak memberitahu, tolong kamu taruh ini di bank A, bank B, atau bank C, atau kamu melakukan usaha ini. Tuannya tidak perlu secara terperinci. Seorang hamba sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara tidak membaca itu dalam kitab Matius, bahwa Yesus duduk dengan, atau raja duduk dengan hamba yang pertama dan memberikan guideline kepada bank mana saja uangnya itu akan didepositokan. Tidak ada. Yang jelas hamba itu menitipkan, dan pada akhirnya Tuhan itu menitipkan dan hambanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Poin yang baik buat kita semua. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Tidak usah banyak tanya. Tidak usah banyak protes. Amin. Oh, nanti kalau saya rugi bagaimana? Oh, nanti bagaimana kalau uangnya dirampok? Bagaimana kalau banknya tutup? Bagaimana kalau investasi ini investasi bodong? Dan saudara-saudara, seorang hamba sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Yang menjadi bagiannya adalah melakukan dengan setia. Nah, saudara-saudara, dia namanya adalah seorang hamba. Dia tidak mikir, wah enak sekali ya. Yang untung banyak Tuhan saya. Lalu saya dapat apa? Tidak ada. Kecuali hamba yang jahat. Bagianmu adalah melakukan apa yang menjadi tugasmu. Bagian yang nantinya akan kamu terima, tuannya pasti tidak akan tutup mata. Ya kan? Apa yang akan diterima? Affirmation, promotion, celebration. Semua mengucapkan 3 hal ini. 1, 2, 3. Persoalan. Dan ini bisa berlaku bagi Anda semuanya. Penghalang utama Anda mengalami terobosan finansial adalah TAKUT. Apa saudara? Penghalang utama Anda mengalami keberhasilan adalah TAKUT. Kemarin kita nyanyi KASIH, sekarang saudara nyanyi TAKUT. Takut. Kemudian saudara gagal. Mari kita akan melihat. Kemudian pelayanan yang menerima 1000 uang emas itu datang dan berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan seorang yang keras. Salah persepsi. Belum apa-apa sudah memiliki pikiran yang salah. Tuhan memetik buah di tempat Tuhan tidak menanam dan mengut hasil di tempat Tuhan tidak menabur benih. Kalimat yang berikutnya, saya takut. Jadi saya pergi menyembunyikan uang Tuhan itu di dalam tanah. Inilah uang Tuhan. Jadi apa yang membuat hamba yang menerima 1 talenta tidak melangkah? TAKUT. Mengapa Anda tidak berani mengembangkan talenta? Mengapa Anda tidak berani mencoba? Takut. Waspadai Anda, sikap Anda yang takut gagal. Orang yang takut gagal adalah orang yang selalu melihat persoalan dan membesar-besarkan persoalan dan lupa melihat kebesaran Tuhan. Ayo ulangi ini. Anda yang takut gagal dan suka belum apa-apa sudah merasa terintimidasi karena Anda belum apa-apa sudah lihat masalah. Padahal masalahnya belum tentu ada. Tapi yang Anda lihat adalah masalah. Bagaimana kalau saya ditolak? Nanti kalau saya ditolak, saya akan dipermalukan di depan orang banyak. Bagaimana kalau dia menolak lamaran saya? Bagaimana kalau dia menolak cinta saya? Saudara-saudara, kalau belum apa-apa, Anda belum langkah dari rumah, belum pernah menulis surat cinta, belum pernah melontarkan kata-kata cinta, belum pernah nembak calon saudara, belum apa-apa, saudara sudah ketakutan. Takut ditolak, takut malu, takut direndahkan. Akhirnya saudara tidak berani mengucapkan, ya kan? Kemudian ada orang yang mungkin wajahnya jelek, uangnya tidak banyak, tapi karena dia berani menyatakan, nah Anda yang ditunggu-tunggu tidak berani, kemudian ada orang lain yang berani menyatakan cinta, akhirnya dia akan terima cintanya orang itu yang berani menyatakan cinta. Maka dalam hidup ini, mau usaha, mau pelayanan, mau dunia percintaan, jangan takut gagal. Katakan kepada teman. Bagi saudara yang sedang mau berusaha dan sebagainya, bilang, jangan takut rugi. Saudara-saudara yang sedang coba untuk menyatakan cinta, belajar dari Pak Nada, jangan takut ditolak. 1, 2, 3. Amin. Amin. Jangan takut ditolak. Ditolak itu biasa. Siapa yang pernah ditolak dan menolak? Angkat tangan. Siapa yang pernah menolak cinta seseorang? Bu Lydia, siapa yang pernah menolak cinta seseorang? Luar biasa. Edi pernah menolak? Pernah. Ditolak pernah juga? Pernah. Sama kan? Pak Roni pernah ditolak dulu cintanya? Sering. Pernah menolak? Pernah. Pernah menolak. Ada orang yang pernah menyatakan cinta kepada Bapak dan Bapak mengatakan, mohon maaf, saya sudah punya pilihan yang lain. Nah kalau saudara datang kemudian saudara mengatakan, mohon maaf, saya sudah punya pilihan yang lain. Saudara pulang dan mengatakan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Amin. Memiliki sikap seorang pemenang. Jangan sikap seorang pecundang. Seorang pemenang ketika dia kalah, ketika dia ditolak, ketika dia disalah mengerti, ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tetap senyum. Ini bagian dari hidup. Haleluya. Amin. Amin. Jadi penakut-penakut, kalau Anda tidak bisa mengatasi rasa takut,
Anda akan menyesal di sisa hidup Anda. Menyesal. Dalam soal finansial, Anda yang tidak berani menggunakan yang Tuhan percayakan. Ada punya talenta, bisa nyanyi, bisa masak, punya skill untuk barangkali main musik. Saudara punya skill yang lain. Tidak berani mengeksplor, tidak berani mencoba. Saudara akan tidak pernah menjadi maksimal. Belajar dari Pak Paulus Wiratno. Sejak dari kecil dia sudah ikut lomba nyanyi waktu di SD. Dan dia tidak takut. Karena waktu itu memang tidak ada pilihan. Saya pertama kali ingat sekali SD kelas 5 mewakili sekolah. Lomba nyanyi antar sekolah satu kecamatan. Wah, saudara, pertama kali saya pakai dasi itu kelas 5. Masih ingat pakai celana baju putih, celana hitam. Pakai dasi warna hitam. Waduh, senangnya. Kemudian lomba nyanyi walaupun tidak menang, tapi sudah mencoba. Waktu masuk SMP, saya pernah mewakili SMP lomba satu kabupaten pelajar teladan. Luar biasa kan? Walaupun tidak menang, tapi sudah ikut mencoba. Kemudian waktu SMP kelas 2, saya dipilih menjadi ketua OSIS. Ya kan ada pemilihan ketua OSIS, nama saya muncul. Walaupun tidak tahu caranya memimpin. Ya kan? Waktu itu kan masih belum tahu, tapi coba kita terima. Ternyata itu dipakai oleh Tuhan, bukan kebetulan. Jadi dalam hidup ini coba melawan rasa takut. Karena musuh Anda untuk berhasil adalah ketakutan. Umat Israel yang berani dan tidak takut dengan intimidasi 10 pengintai yang mendengarkan kata-kata Yosua dengan Kaleb yang mengatakan Tuhan telah menyerahkan tanah ini. Ada yang enggak bisa. Mereka itu orangnya tinggi-tinggi, besar-besar kayak raksasa, sedangkan kita kayak belalang. Sedangkan Yosua dengan Kaleb melihat Tuhannya lebih perkasa daripada penduduk yang ada di tanah perjanjian. Saudara, dalam hidup ini nomor 1, kalau Anda ingin berhasil secara finansial, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pernikahan, berhasil dalam segala usaha, taklukkanlah rasa pertanyaan. Dari mana datangnya rasa takut? Ya, diri sendiri. Dari mana diri sendiri bisa ketakutan? Pikiran. Salah berpikir. Hamba tadi salah berpikir. Dia berpikir Tuhannya itu jahat. Dia mengambil di tempat yang bukan miliknya. Dia memanen di ladang yang bukan tempat dia menabur. Salah berpikir. Salah berpikir itu yang membuat Anda gagal. Maka saya mengatakan keberhasilan dimulai dari pikiran. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.